Halo semuanya, selamat datang kembali di Obsesi, obrolan seputar farmasi. Bersama aku, Listi, yang akan memandu obrolan kita pada hari ini. Nah, di episode ini, aku ditemani dengan teman-teman dari mahasiswa farmasi yang kece, yang siap berbagi informasi penting seputar kesehatan. Ada Afia. Halo Listi dan teman-teman semua, senang bisa bergabung. Nah, selanjutnya ada Anis. Halo teman-teman pendengar Obsesi. Dan yang terakhir ada Razak. Halo pendengar Obsesi. Nah, hari ini kita bakal bahas topik yang mungkin jarang para pendengar itu ketahui atau pendengar sadari, yaitu hipertensi pada remaja. Selama ini, kita mungkin berpikir hipertensi atau darah tinggi itu cuma menyerang orang dewasa atau lansia. Tapi ternyata berdasarkan survei kesehatan di Indonesia, prevalensi hipertensi berdasarkan hasil pengukuran tensimeter sebesar 10,7% pada kelompok usia 18-24 tahun dan 17,4% pada kelompok usia 25-34 tahun. Data ini cukup mengejutkan dan perlu kita waspadai karena mengingat hipertensi dapat menjadi silent killer tanpa gejala awal yang jelas. Nah, Afia, bisa nggak jelaskan sedikit tentang hal ini dari sudut pandang kamu sebagai seorang mahasiswa farmasi? Baik, menurut sudut pandang saya setuju menurut Kak Listi, di mana hipertensi itu dapat menjadi silent killer tanpa gejala awal yang jelas. Nah, kita tuh biasanya menganggap tuh hipertensi sebagai penyakit orang tua. Nah, tapi ternyata gaya hidup modern seperti konsumsi makanan cepat saji yang tinggi garam dan lemak, kurangnya aktivitas fisik, obesitas itu sekarang menjadi pemicu utama. Peningkatan kasus hipertensi pada anak muda ini jadi perhatian serius karena bisa meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke di usia produktif. Wah, ternyata gaya hidup yang kurang sehat itu dapat menjadi resiko hipertensi pada remaja. Nah, aku mau tanya sama Anis, sebagai mahasiswa farmasi nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan hipertensi pada remaja dan gimana cara mendeteksinya? Mungkin bisa dijelaskan sedikit untuk memberi pemahaman pada para pendengar kita. Jadi, kita itu harus membedakan dulu antara hipertensi pada dewasa dan remaja. Pada remaja, definisi hipertensi itu lebih kompleks dan disesuaikan dengan kurva pertumbuhan anak. Umumnya, tekanan darah itu dianggap tinggi kalau berada di atas persentil ke-95 untuk usia, jenis kelamin, dan tinggi badan. Ini tuh penting karena nilai normal tekanan darah pada remaja itu bervariasi. Cara mendeteksinya ya dengan pengukuran tekanan darah yang rutin dan akurat. Penting juga untuk melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan karena bisa jadi tidak ada gejala yang dirasakan. Gitu. Oke, jadi deteksi dini itu merupakan sebuah kunci. Tapi disclaimer dulu ya teman-teman pendengar, jangan sampai nih melakukan self-diagnose ya untuk hipertensi. Kalau merasakan gejala terutama tekanan darah yang selalu tinggi, bisa konsultasikan dulu langsung ke dokter. Nah, aku mau tanya nih sama Razak, apa sih faktor resiko yang bisa menyebabkan remaja itu terkena hipertensi? Ada beberapa faktor nih Kak Listi, tapi yang paling utama adalah gaya hidup yang tidak sehat. Misalnya, sering makan makanan tinggi garam dan lemak seperti junk food. Kemudian kurang olahraga dan berat badan yang berlebih atau bahkan sampai obesitas. Selain itu, ada juga faktor genetik atau riwayat keluarga dengan hipertensi. Perlu teman-teman ketahui bahwa obesitas merupakan faktor risiko kuat yang seringkali tidak disadari oleh para remaja. Berarti obesitas ini menjadi gerbang awal menuju hipertensi. Nah, kalau menurut Afia nih, jika seorang remaja sudah terdiagnosis hipertensi, apa saja bahaya atau komplikasi yang bisa terjadi jika tidak ditangani dengan serius? Jika seorang remaja sudah terdiagnosis hipertensi, bahaya atau komplikasi yang bisa terjadi tentunya adalah komplikasi jangka panjang dan sangat serius. Hipertensi tidak terkontrol bisa merusak organ-organ penting seperti jantung, ginjal, dan otak. Pada jantung bisa menyebabkan pembesaran otot jantung dan menyebabkan gagal jantung. Pada ginjal bisa merusak pembuluh darah kecil yang mengakibatkan gagal ginjal. Lalu di otak bisa meningkatkan risiko stroke. Makanya sangat penting untuk segera melakukan perubahan gaya hidup begitu terdiagnosis. Jadi seperti itu teman-teman.
Wah, serem juga ya kalau semisal hipertensi itu tidak ditangani dengan tepat. Nah, kira-kira untuk penanganan atau pengobatannya sendiri itu gimana? Apa langsung pakai obat atau ada cara lain? Jadi kalau pengobatan hipertensi pada remaja itu biasanya dimulai dengan modifikasi gaya hidup. Nah, ini tuh termasuk mengurangi konsumsi garam, meningkatkan aktivitas fisik, menjaga berat badan ideal, dan juga mengurangi stres. Nah, jika perubahan gaya hidup ini belum cukup, nah baru dokter akan mempertimbangkan pemberian obat-obatan. Tapi penggunaan obat ini tuh harus di bawah pengawasan ketat dokter, jadi nggak boleh sembarangan ya. Jadi intinya pencegahan dan penanganan awal itu fokus di gaya hidup sehat. Nah, dari teman-teman sendiri ada nggak sih tips untuk para remaja nih supaya bisa terhindar dari hipertensi? Pastinya ada dong, Kak. Seperti yang udah di-mention sebelumnya, tipsnya itu bisa kurangi konsumsi asupan garam dan membatasi makanan cepat saji, kemudian cemilan kemasan dan juga makanan olahan seperti frozen food. Atau bisa juga dengan memperbanyak aktivitas fisik, yaitu dengan olahraga minimal 30 menit 3-5 kali seminggu. Nggak harus yang berat-berat dulu, kayak langsung angkat beban 10 kg, nggak harus gitu. Kita bisa mulai dari jalan santai, lari, atau senam. Atau mungkin untuk teman-teman yang suka basket, futsal, badminton, itu bisa dilakukan rutin tiap minggunya. Nah, benar tuh. Selain kita menjaga pola makan, kita juga perlu melakukan aktivitas fisik supaya tubuh kita itu menjadi lebih sehat lagi. Nah, kira-kira ada tips lainnya nggak nih untuk mencegah hipertensi untuk remaja? Pastinya ada dong, Kak. Dan ini mungkin cukup penting ya untuk teman-teman pendengar yang kaum mager olahraga tapi suka banget makan cemilan. Yaitu teman-teman perlu menjaga berat badan agar tetap ideal. Mungkin beberapa dari teman-teman ini ada yang jadwal sehari-hari itu sibuk, bahkan di hari weekend. Nah, jadi yang suka makan cemilan dengan konsentrasi garam yang tinggi, teman-teman bisa mengimbangi dengan makan makanan seperti buah atau sayur dan makanan sehat lainnya. Nah, benar banget. Saran dari Afia, Razak, dan juga Anis bahwa menghindari makanan dengan kadar garam yang tinggi, memperbanyak aktivitas fisik, dan menjaga berat badan tetap ideal itu penting banget untuk menghindari resiko hipertensi. Nah, selain itu, ada juga nih saran untuk mungkin ini terkhusus pada kaum remaja laki-laki mungkin ya yang suka merokok ataupun juga mungkin suka nih untuk mengkonsumsi alkohol mungkin ya. Nah, sarannya itu adalah hindari untuk merokok.